sekedar kenal atau ya sekedarnya saja, seperti itu teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel aku kali ini. Teman-teman, apa kabar di sana? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Nih teman-teman, aku kali ini tag video pas langit itu lagi bagus-bagusnya. Aku kasih lihat langit pas lagi cerah-cerahnya kali ini ya. Nih tuh, jadi langit lagi bagus-bagusnya, cerah banget, biru, dan bikin penglihatan tuh kayak tenang gitu ya. Bagus banget kan? Oke, kembali lagi kita lanjut video ini ya. Iklannya udah cukup. Apa kabar teman-teman di sana? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sama seperti keadaanku di sini, walaupun suara nih lagi dikit agak bindeng karena sedang pilek batuk aku kali ini. Jadi kali ini aku pengen lanjut lagi sharing-sharing sama teman-teman masih seputar introvert. Nanti kita langsung aja kita belajar, kita simak bareng di sini. Oke teman-teman, langsung aja ya. Tapi sebelumnya aku minta maaf karena suaraku lagi dikit nggak jelas gini. Tapi semoga apa yang aku sampaikan nanti teman-teman paham. Kali ini aku udah pikirin konten apa yang mau aku sharingkan kali ini, dan kali ini aku bakal sharing pengalaman aku selama ini sebagai seorang introvert dan gimana sih cara aku menjalaninya selama ini. Dari yang tadinya aku minder, terus aku jadi merasa sedikit percaya diri sebagai seorang introvert ya. Nah, oke, jadi langsung aja. Kali ini aku udah rangkumin 5 pengalamanku selama ini sebagai seorang introvert, yang pengalaman itu tuh sering banget sebenarnya aku rasain, dan nanti aku bakal sharingin ke teman-teman. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman, atau mungkin di sana teman-teman juga ada yang merasakan pengalaman sama seperti aku ya. Nanti berarti kita samaan. Oh iya, sebelumnya aku minta maaf lagi karena berhubung rumahku itu di tengah-tengah pemukiman gitu ya teman-teman. Jadi suaranya tuh bising banget. Ada suara anak kecil nangis lah, ada emak-emak ngerumpi lah, dan lain sebagainya. Ada motor atau mobil lewat lah, pokoknya mohon maaf ya. Semoga tapi suaraku semoga cukup jelas didengar teman-teman di sana. Tuh kan ada suara motor lagi. Oke, langsung kita lanjut aja ke apa yang mau aku sharingkan kali ini. Jadi yang pertama, pengalaman aku selama ini sebagai seorang introvert, aku tuh sering banget minder ya. Aku tuh merasa kayak kenapa ya aku beda sama orang lain gitu. Kalau misal nih aku kumpul atau ketemu sama teman-teman gitu, aku merasa kayak kok teman-teman aku tuh bisa banget ya langsung ngobrol nih sama teman-teman yang lain. Kok aku kayaknya berat banget gitu ya kalau mau mengawali obrolan. Ya waktu itu aku sempat merasa minder sih, tapi setelah aku tahu ternyata ini memang kepribadianku, introvert, dan memang karakternya tuh seperti itu. Walaupun introvert sering kali seperti itu, bingung mencari topik obrolan, tapi tidak menutup kemungkinan kalau introvert juga bisa langsung memulai nimbrung atau ikut ngobrol di sana. Walaupun ini bagi introvert perlu dilatih, tapi kalau kita sering berlatih, kita akan bisa seperti teman-teman kita yang lain. Itu sih yang selama ini aku rasain. Oke, lanjut. Pengalamanku yang kedua, selama ini sering banget terjadi adalah aku tuh grogi kalau mendatangi tempat yang ramai. Contoh kayak mendatangi kayak ke kafe atau ke tempat-tempat ramai yang lain lah. Atau misalkan nih reuni kayak gitu-gitu tuh aku sering banget nggak datangin reuni, karena sebelum mendatangin reuni itu aku rasanya tuh kayak aduh udah grogi duluan gitu ya, entah kenapa. Tapi ternyata memang itu salah satu karakter seorang introvert ya. Mereka itu sering kali grogi atau canggung kalau mendatangi tempat rame. Itu sering banget aku rasain, bahkan sampai sekarang aku juga kadang sempet masih rasain. Tapi kadang-kadang sih aku juga paksa diri aku untuk terjun ke sana, ke tempat rame kayak gitu. Walaupun ada canggung-canggungnya, ada grogi-groginya, tapi pelan-pelan kita pasti akan terbiasa dengan situasi-situasi tersebut. Oke, lanjut. Yang ketiga, aku sering banget rasain adalah aku itu suka bingung cari topik pembicaraan kalau aku ketemu orang baru atau teman-teman yang lama banget nggak pernah aku temuin kayak gitu ya. Jadi tuh aku kayak bingung masuknya tuh, ini aku mau ngobrol seputar apa ya. Aku tuh bingung mau nanyain orang ini seputar apa. Tapi itu sebelum aku tahu gimana sih cara atau teknik yang bisa kita gunakan supaya memancing lawan bicara kita itu ngobrol atau cerita panjang kayak gitu. Sebelumnya aku sempat sering banget rasain kalau aku bingung cari topik pembicaraan kayak gitu ya teman-teman. Nah nanti setelah ini
atau di video selanjutnya aku bakal sharing ke teman-teman gimana sih tips supaya bisa mengasah keterampilan kita mengobrol sebagai seorang introvert. Tapi mungkin di sini juga teman-teman ada yang rasain kalau suka banget nih bingung cari topik pembicaraan. Ini bisa jadi salah satu tanda kalau teman-teman itu punya kepribadian yang seperti ini, seperti aku, introvert kayak gitu ya. Oke, lanjut yang keempat. Aku sering banget nanggepin pakai senyuman kalau ada orang-orang ngobrol atau ada teman yang lama nggak ditemuin atau kita ketemu orang baru terus mereka ngobrol sama kita. Aku sering banget tanggepin pakai senyuman karena aku pun merasa grogi kalau ketemu sama orang-orang baru. Jadi aku lebih sering tanggepin pakai senyuman kalau mereka sedang ngobrol kayak gitu. Jadi tuh kesannya kayak kita tuh walaupun kita introvert gitu ya, yang terkenal pendiam dan cenderung takut memulai obrolan ringan, kita tuh kesannya jadi kayak punya kesan diri yang kayak positif gitu kalau kita minimal tanggepin pakai senyuman kalau ada orang-orang baru ngobrol atau ya siapapun lah. Oke, yang kelima, pengalaman yang sering banget aku rasain sebagai seorang introvert yang dimana aku merasa beda sama teman-teman aku yang lain adalah aku lebih suka mendengarkan daripada bercerita. Kadang tuh sampai ada di suatu kondisi yang dimana aku tuh ngumpul sama teman-teman, terus di situ tuh mereka nih yang banyak banget cerita tentang kehidupan mereka, keseharian mereka, dan obrolan receh lainnya. Terkadang tuh sampai mereka negur aku kayak, kamu kok diem aja sih, kamu kok kalem banget sih, kayak gitu-gitu loh. Padahal sebenarnya itu ya memang sudah karakter bawaan kita sebagai seorang introvert kayak gitu ya. Kadang-kadang kalau orang yang belum tahu kalau introvert adalah sebuah kepribadian yang memang cenderung lebih banyak diemnya, ya mereka kan salah paham, kayak mereka tuh akan bilang ya seperti itulah, pemalu lah, pendiam lah, sombong lah, dan lain sebagainya. Walaupun sih memang nggak dipungkiri kalau semisalkan di awal kita memang pemalu, pendiam, bahkan sering dikira kalau kita tuh sombong. Tapi ya itu cuma sementara biasanya. Nanti lama-lama kalau sudah kenal lebih dekat dengan kita, para karakter introvert, itu kita biasanya bakal bakal lebih ramah dari sebelumnya, dari sebelum kita kenal dengan orang-orang yang punya karakter introvert ini. Dan biasanya kita malah akan dibilang kalau kita itu punya karakter ekstrovert kayak gitu teman-teman. Mungkin sering kali ya teman-teman merasakan hal seperti itu juga sama seperti aku. Nah, jadi seperti itulah pengalaman yang sering banget aku rasain sebagai seorang introvert, yang sampai detik ini pun aku masih sering ngerasain. Tapi aku merasa kalau sekarang aku lebih ada peningkatan daripada aku yang dulu seperti itu teman-teman. Semoga ini bisa menjadi pelajaran ya buat teman-teman, bahwa introvert itu bukan sebuah kekurangan. Walaupun nih awalnya aku mengira bahwa introvert itu adalah sebuah kekurangan. Kenapa ya aku nggak sama kayak teman-temanku yang lain? Kenapa ya aku kok nggak bisa humble kayak teman-temanku yang lain? Padahal sebenarnya kita para introvert pun bisa humble, tapi biasanya kita akan kayak pilih-pilih orang kayak gitu. Karena kalau menurut beberapa artikel yang aku baca sampai detik ini pun memang introvert seperti itu. Biasanya mereka akan lebih memperhatikan lawan bicaranya dalam hal bahasa tubuh kayak gitu. Jadi para introvert tuh bisa dibilang punya kayak insting yang kuat kayak gitu ya. Kalau ini nih kayaknya orang yang enak gitu buat diajak berteman. Intinya tuh kayak gitu, introvert itu tahu cara memilih-milih mana nih orang yang kayaknya tuh enak kayak gitu diajak berteman. Tapi bukan berarti introvert itu pilih-pilih orang, pilih-pilih teman, enggak. Semua termasuk aku pribadi ya, aku nggak pilih-pilih berteman sama siapapun, tapi kita sebagai seorang introvert biasanya akan lebih lebih bisa memfilter. Oh ini oke, kita berteman sama orang ini, tapi kita ambil nih sisi positifnya dari orang ini tuh apa yang bisa kita terapin di kehidupan kita. Orang ini tuh seperti apa sih sisi positifnya, dan apa sih yang bisa kita ambil untuk bisa kita terapin di diri kita kayak gitu. Intinya kita bisa berteman sama siapapun, tapi kalau orang introvert itu biasanya akan bisa lebih memfilter mana nih yang enak dijadiin teman dekat, mana nih yang cukup dijadiin kayak
yang ya sekedar kenal sekedar kenal atau ya sekedarnya saja, seperti itu teman-teman. Oke, jadi cukup sampai di sini dulu sharingku kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton videoku sampai akhir. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Semoga bisa menjadi rekening kebaikan buat teman-teman yang udah tonton videoku sampai saat ini. Bentar, ada suara motor. Mohon maaf teman-teman, ada suara motor barusan. Dan aku tunggu insight dari teman-teman di kolom komen, karena aku juga mau belajar dari teman-teman seputar introvert yang mungkin teman-teman di luar sana sering ngerasain. Dan aku pengen tahu cerita teman-teman di kolom komen. Siapa tahu aku juga bisa belajar dari teman-teman, karena kita di sini konsepnya adalah belajar bareng, sharing bareng. Jadi jangan sungkan-sungkan buat tulis komentar atau insight teman-teman yang mungkin itu bisa jadi pelajaran juga buat aku atau teman-teman lain yang baca komen di box komen di bawah kayak gitu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.